Pernah nggak sih punya ide yang rasanya brilian banget, tapi pas dieksekusi kok jadi berantakan? Nah, Ana nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah ide cemerlang jadi proyek yang detail, terstruktur, dan siap untuk sukses. Oke, coba kita renungkan bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Sebuah proyek dimulai dengan semangat 45, tapi di tengah jalan arahnya jadi nggak jelas, biayanya bengkak, dan deadline-nya mundur terus. Sebenarnya apa sih yang salah? Coba deh, lihat grafik ini. Kalau ada kesalahan kecil di fase awal, di fase inisiasi atau perencanaan, ya paling cuma butuh ngobrol beberapa jam buat benerin. Tapi, bayangin kalau kesalahan yang sama persis baru ketahuan pas eksekusi, biayanya bisa meledak puluhan, bahkan ratusan kali lipat. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Jadi, ini dia kuncinya. Kebanyakan proyek itu nggak gagal karena eksekusinya yang jelek. Bukan, mereka gagal karena definisinya yang lemah dari hari pertama. Tujuan yang kabur dan lingkup yang nggak jelas itu udah kayak resep pasti menuju bencana. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari akar masalahnya, lalu kenalan sama solusi ampuhnya, kita bedah satu persatu komponennya, sampai nanti kita lihat contoh nyata gimana cara kerjanya. Siap? Dan inilah solusinya. Sebuah alat yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kanvas definisi proyek. Ini adalah cara kita untuk memastikan proyek kita itu detail dan terstruktur sejak hari pertama. Anggap aja ini bukan sekedar dokumen, tapi lebih kayak sebuah arena latihan untuk otak kita. Kanvas ini maksa kita buat jawab pertanyaan-pertanyaan yang susah di awal, biar kita nggak pusing 7 keliling di kemudian hari. Inilah fondasi dari rencana yang benar-benar matang. Sebelum lanjut, kita harus samakan persepsi dulu. Ada yang namanya tugas operasional. Itu kayak tugas rutin harian buat menjaga lampu tetap menyala. Nah, ada juga yang namanya proyek. Ini unik, ada awal dan akhirnya tujuannya membangun gedung baru. Kanvas ini khusus kita pakai untuk proyek ya. Yuk kita mulai bedah isi kanvasnya, kita mulai dari 3 blok fondasi yang menjawab 3 pertanyaan paling dasar. Kenapa proyek ini harus ada? Apa persisnya yang mau kita capai? Dan siapa aja orang-orang yang terlibat di dalamnya? Kelihatan kan bedanya? Contoh yang kiri itu cuma keluhan. Proses gudang lambat. Ya terus kenapa? Nah, lihat yang kanan. Ada data, ada perbandingan, ada dampak bisnis yang jelas. Inilah yang namanya justifikasi proyek yang kuat. Dia menjawab pertanyaan paling penting. Kenapa kita harus keluar uang dan waktu buat ngerjain ini? Setelah kita tahu kenapanya, kita harus definisikan apa yang mau kita raih. Dan caranya harus super jelas. Metode SMART ini adalah alat terbaiknya. Tujuan kita harus spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan sama bisnis, dan yang penting ada batas waktunya. Nggak ada lagi tuh tujuan yang abu-abu. Ingat, proyek itu dikerjakan oleh manusia dan untuk manusia. Nah, pakai matriks simple ini kita bisa langsung petakan. Siapa sih yang harus kita ajak ngobrol tiap hari? Siapa yang cukup kita kirimin laporan bulanan aja? Ini bikin cara komunikasi kita jadi jauh lebih efisien. Oke, fondasi kenapa, apa, dan siapa udah kokoh nih. Sekarang saatnya kita bangun strukturnya. Di bagian inilah kita gambar batasannya, kita pecah-pecah pekerjaannya jadi lebih kecil, dan kita siap-siap sama semua kemungkinan masalah. Coba bayangin, ruang lingkup atau skop itu kayak pagar di sekeliling proyek kita. Pagar ini ngasih tahu dengan jelas, ini kerjaan kita, dan yang lebih penting lagi, yang di luar sana bukan kerjaan kita. Pagar ini adalah pertahanan utama kita melawan scope creep, musuh bebuyutan semua proyek yang bikin kerjaan nambah terus tanpa terkendali. Nah, ini konsep yang penting banget. WBS itu bukan daftar to-do list atau aktivitas, bukan. WBS itu adalah daftar hasil akhir atau deliverables. Kita nggak fokus ke gimana caranya, tapi fokus ke apa hasilnya. Pergeseran cara pikir dari aktivitas ke hasil ini krusial banget untuk bisa bikin rencana yang detail dan terstruktur. Proyek yang direncanakan dengan baik itu bukan berarti nggak ada masalah. Justru sebaliknya, dia mengantisipasi masalah. Di blok ini, kita secara proaktif mikirin, apa aja yang bisa salah, apa aja asumsi kita yang mungkin keliru, apa batasan yang nggak bisa kita langgar. Inilah cara kita mengubah ketidakpastian jadi risiko yang bisa kita kelola. Cukup teorinya, sekarang kita lihat gimana semua blok ini bekerja sama dalam sebuah contoh di dunia nyata. Dijamin bakal langsung kebayang. Oke, bayangin ada perusahaan logistik yang mau modernisasi gudangnya di Sidoarjo.
Idenya masih umum banget. Yuk kita otomatisasi gudang. Sekarang kita lihat gimana kanvas ini mengubah ide yang masih mentah itu jadi sebuah rencana yang detail dan terstruktur. Nah, ini dia kekuatan Smart dalam aksi. Dari ide, ayo bikin gudang lebih efisien, sekarang kita punya target yang super spesifik, terukur, dan ada waktunya. Tim proyek jadi tahu persis, oh sukses itu bentuknya kayak gini. Di tahap ini, kita belum butuh jadwal super detail yang sampai ratusan baris. Yang kita butuhin adalah tonggak-tonggak pencapaian utama atau milestones ini. Anggap aja ini kayak pos-pos pemeriksaan di sepanjang jalan yang ngasih gambaran jelas alur proyek dari awal sampai akhir. Prinsipnya sama kayak jadwal tadi. Kita belum butuh rincian anggaran sampai ke level beli baut. Yang penting kita tahu alokasi terbesarnya kemana. Dan lihat, ada dana kontingensi 10%. Ini nunjukin kalau perencanaannya realistis, siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Pada akhirnya, inilah fungsi paling penting dari kanvas ini. Ini bukan sekedar dokumen teknis, ini adalah alat komunikasi. Sebuah kontrak sosial yang bikin semua orang, tim, bos, klien, berada di halaman yang sama. Semua jadi paham tujuannya apa, batasannya apa, dan peran masing-masing itu apa. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua penjelasan ini, inilah dia. Menghabiskan sedikit lebih banyak waktu di awal untuk mendefinisikan proyek secara detail dan terstruktur, itu bakal menghemat banyak sekali waktu, uang, dan sakit kepala di kemudian hari. Percaya deh. Jadi, sebelum Anda memulai proyek baru, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah pertanyaan-pertanyaan fundamental tadi sudah terjawab? Apakah Anda sudah punya rencana satu halaman yang jelas? Karena seringkali perbedaan antara ide yang bagus dan proyek yang sukses itu terletak pada sebuah kanvas yang terisi dengan baik.